Hai, halo, annyeong teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Adinda Aulia Pratiwi di konten YouTube yang akan membahas tentang K-pop. Nah, di video sebelumnya aku udah membahas tentang fandom nih. Dan di video kali ini aku akan membahas hal yang sedikit lebih spesifik di dalam sebuah fandom. Dan pasti teman-teman yang berada di dalam fandom kayak K-popers atau mungkin fans anime, atau mungkin teman-teman yang juga pernah ngelihat hal ini juga pasti tahu bahwa di dalam sebuah fandom, terutama K-pop, itu pasti nggak asing sama yang namanya ini. Wow. Ya, ini adalah photocard. Dan aku di sini sebenarnya bukan kolektor photocard karena aku cuma punya 2 ya hitungannya, jadi nggak nge-collect banget. Dan aku emang mendapatkannya secara cuma-cuma karena datang bersama albumnya gitu. Jadi bukan membeli secara terpisah gitu. Tapi ada beberapa dari K-popers yang mereka tuh memang mengkoleksi gitu. Jadi mereka punya banyak photocard yang mereka koleksi dan bermacam-macam, mulai dari bentuk dan harganya gitu. Terkait soal harga, aku mau kasih kalian tebak-tebakan nih. Aku akan tunjukkan satu photocard dan aku akan kasih waktu 5 detik. Kalian harus menebak berapa harga photocard ini. Nah, gimana? Udah 5 detik nih? Ada yang bisa menjawab berapa harga photocardnya? Sebelum itu, aku mau kasih tahu bahwa ini adalah photocard dari salah satu member Bangtan Sonyeondan atau yang kita tahu adalah BTS, salah satu boy group Korea yang terbesar gitu ya. Dan ini adalah membernya yang namanya Jungkook. Photocard ini hanya keluar sekali dan hanya ada satu photocard yang seperti ini di dunia ini. Jadi ya bayangkan betapa dibuat rebutannya photocard ini. Dan jika ditaksir, harganya itu mencapai 48 juta. Dan harga itu setelah ditawar 120 kali. Nah, jadi bisa dibilang kalau di zaman sekarang ini photocard itu udah dianggap sebagai barang berharga atau barang yang wajib dipunyai oleh setiap K-popers, karena itu sebagai bagian dari identitas seorang K-popers. Dan memang kalau kita punya satu photocard yang paling mahal gitu, kayak rasanya kita itu naik kelas gitu sebagai seorang K-popers ya kan. Nah, tapi kalian pasti penasaran gak sih sejak kapan adanya photocard ini dan kenapa awalnya photocard ini tuh ada gitu. Jadi photocard itu pertama kali diperkenalkan oleh agensi K-pop SM Entertainment melalui grup mereka yaitu SNSD pada tahun 2010 sebagai bonus tambahan dalam bentuk album fisik mereka. Ini awalnya dimaksudkan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan album. Namun, seiring berjalannya waktu, photocard berkembang menjadi barang koleksi yang sangat dihargai oleh penggemar. Nah, penggemar atau di sini adalah K-pop fans itu seringkali terlibat dalam kegiatan seperti trading atau bertukar, berjualan, atau hal semacam itu yang mereka gunakan untuk mendapatkan photocard atau foto dari idol yang mereka inginkan gitu. Photocard tidak hanya merupakan objek fisik, tapi juga bagian penting dari budaya visual. Desain photocard seringkali mencerminkan konsep dan estetika yang diusung dalam setiap comeback atau album dari K-pop group. Ini mencakup pemilihan warna, pakaian, dan gaya fotografi yang semuanya berkontribusi pada narasi visual yang diinginkan oleh agensi dan idol. K-pop fans atau penggemar ini sering juga menggunakan photocard untuk elemen dekoratif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang aku punya di sini, aku sering membawa dia di dalam tasku atau aku gunakan sebagai gantungan kunci karena ya aku ngelihatnya tuh lucu, dan biar semua orang tahu kalau aku tuh K-popers. Ini juga bagian dari bagaimana aku mengekspresikan diriku sebagai seorang K-popers dengan menggunakan photocard ini. Nah, kalau dalam konteks budaya visual, fenomena dari photocard dan fandom culture ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep participatory culture yang diperkenalkan oleh Henry Jenkins. Participatory culture adalah sebuah budaya di mana anggota komunitas tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga aktif dalam penciptaan dan distribusi konten tersebut. Nah, seperti yang aku katakan tadi, dengan mengkoleksi photocard seperti yang aku lakukan atau mungkin K-popers dan fan-fan lain lakukan, itu merupakan salah satu bentuk ekspresi di mana penggemar itu bisa mengatur, mendisplay, dan berbagi koleksi mereka dengan orang lain.
Jadi, budaya mengkoleksi photocard itu merupakan sebuah manifestasi yang sempurna dari konsep participatory culture yang dijelaskan oleh Henry Cheskin. Penggemar tidak hanya sebagai konsumen pasif, tapi juga aktif menciptakan, berbagi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terhadap idol mereka. Melalui aktivitas koleksi dan interaksi dalam komunitas, penggemar atau fans menemukan cara untuk mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap idol sekaligus menciptakan sebuah jaringan sosial yang kuat dengan idol mereka dan juga para fans tentunya. Pada akhirnya, budaya photocard mencerminkan kekayaan dan kompleksitas hubungan antara idol dan penggemar dalam dunia K-pop yang terus berkembang. Nah, itu tadi teman-teman merupakan penjelasan gimana sebenarnya budaya mengumpulkan photocard itu bisa dipelajari dari segi atau perspektif yang lebih mendalam dalam budaya visual gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar mengkoleksi, tapi kita tahu nih alasan dibaliknya dan bagaimana budaya mengkoleksi photocard ini masih bertahan hingga sekarang walaupun kita sudah dalam era teknologi di mana sebenarnya kita bisa kok tinggal download atau tinggal mencetak hal yang sama, tapi hal tersebut masih tetap dilestarikan oleh penggemar K-pop di era sekarang. Jadi itu ya penjelasan dari aku. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di video membahas K-pop selanjutnya. Bye bye.